Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak kelas 8, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak ya. Oke, before we start reciting basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini pelajaran SBK kalian memasuki bab 2 yang berjudul menggambar ilustrasi. Baik, langsung saja ya anak-anak ya. Apa sih gambar ilustrasi itu? Oke, perhatikan ya. Apa-apa yang menjadi penjelasan Miss Rifki. Gambar ilustrasi atau pengertian menggambar ilustrasi ya. Ilustrasi berasal dari bahasa Belanda, illustrati, artinya menerangkan atau memperjelas. Ilustrasi juga berasal dari bahasa Inggris, illustration, artinya karya gambar, lukisan, atau foto. Jadi kita dapat menyimpulkan ya anak-anak ya, ilustrasi adalah gambar, foto, atau lukisan yang berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan isi cerita. Miss Rifki ulangi sekali lagi ya. Fungsi dari gambar ilustrasi yaitu untuk menerangkan dan menjelaskan isi cerita. Anak-anak perlu kalian ketahui ya, ilustrasi tidak hanya terdapat pada buku cerita. Namun, ilustrasi juga biasanya digunakan untuk suatu tutorial atau cara membuat sesuatu atau pada buku paket pelajaran. Ya. Di sini contohnya digunakan untuk suatu tutorial. Contohnya tutorial apakah itu? Contoh ya, tutorial membuat paper flower ya. Kenapa dalam tutorial dibutuhkan gambar ilustrasi? Nah, agar orang yang membaca atau melihatnya itu merasa lebih tertarik jika ada gambarnya ya. Mungkin kalian juga seperti itu ya, jika membaca suatu novel atau buku pelajaran, jika ada ilustrasi atau gambarnya menjadi lebih semangat ya untuk membacanya ya, seperti itu ya. Oke, paham ya pengertian menggambar ilustrasi. Selanjutnya, fungsi gambar ilustrasi. Ada 7 ya anak-anak ya. Yang pertama, menjelaskan cerita yang berkaitan dengan gambar. 2. Membawa pembaca pada suasana cerita yang sebenarnya. 3. Membuat cerita semakin menarik. Ya, kalian pasti semakin ini ya, jika ada gambarnya kalian menarik untuk membacanya ya. Yang keempat, menerangkan langkah-langkah kerja. 5. Memberikan gambaran, bentuk alat dan bahan yang dibutuhkan pada langkah kerja. Nah, ini contoh ilustrasi pada tutorial ya, anak-anak ya, atau cara membuat sesuatu. Yang keenam, menunjukkan hasil akhir dari langkah-langkah kerja. Nah, yang ketujuh, memperindah tampilan halaman-halaman buku. Oke, itu fungsi gambar ilustrasi. Lalu selanjutnya, oke, teknik menggambar ilustrasi ada 2 ya anak-anak ya. Yang pertama, menggambar ilustrasi secara manual. Nah, yang kedua, menggambar ilustrasi dengan teknik digital ya. Biasanya barang-barang atau material yang digunakan untuk menggambar ilustrasi manual biasanya pensil, spidol, penghapus, ya, cat air, krayon, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana untuk teknik digital? Apa yang dibutuhkan? Nah, biasanya yang dibutuhkan yaitu aplikasi ya anak-anak ya, biasanya aplikasi Ibis Pen atau aplikasi Paint ya pada laptop atau komputer gitu ya anak-anak ya. Lalu dibutuhkan tentu laptop ya atau iPad dan sebagainya. Itu ya anak-anak ya untuk teknik digital. Nah, itu ya tadi ada 2 untuk teknik menggambar ilustrasi. Lalu selanjutnya, oke. Di sini Miss Rifki ingin memberitahu kepada kalian Bapak Ilustrasi atau Bapak Ilustrator Indonesia ya, bernama Weda Abdul Rashid ya. Beliau adalah seorang ilustrator yang menghadirkan karakter lupus secara visual ya. Mungkin orang tua kalian atau tante-tante kalian, om kalian pasti paham ya, mengerti pernah membaca komik lupus atau film lupus ya. Itu diilustrasikan bahwa lupus itu senang makan permen karet, lalu senang meniup permen karet tersebut. Nah, itu
sangat tren ya di kalangan anak muda pada era 80-an dan 90-an ya. Nah, makanya hingga saat ini karakter lupus itu melekat sekali di Miss Rifky juga ya. Kenapa melekat sekali? Karena berkat ilustrasinya itu ya, dari seorang ilustrator yang bernama Weda Abdul Rashid ya. Beliau menggambarkan bahwa lupus itu karakternya cuek gitu, sering makan permen karet, namun orangnya kreatif ya. Nah, itulah karakter kesan yang ingin ditonjolkan oleh ilustrator Weda Abdul Rashid terhadap karakter lupus ya. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui siapa sih Bapak Ilustrator Indonesia, nah itu ya selanjutnya. Nah, di sini ada contoh gambar ilustrasi teknik manual ya, Nana ya. Nah, sederhana sekali bukan ya? Nah, yang dibutuhkan kertas, pensil, sudah itu saja ya, penghapus, penggaris ya. Nah, di sini contohnya teknik manual dengan menggunakan jari ya, maksudnya ya, manual itu dengan menggunakan tangan dibuatnya. Lalu selanjutnya contoh gambar ilustrasi teknik digital dengan comic strip. Nah, comic strip itu apa sih? Nah, comic strip itu biasanya alur cerita atau jalan cerita pada suatu komik ya, yang menjelaskan tahapan-tahapan suatu kisah atau suatu cerita. Nah, di sini ya teknik digital ya, dibuatnya melalui komputer atau laptop ya, atau iPad seperti itu ya. Ini contoh yang digitalnya. Lalu selanjutnya, oke. Nah, ini ya seperti yang tadi sudah Mi sampaikan. Nah, ini ilustrasi dalam pembuatan ketupat ya. Jadi ketika kita melihat ada gambarnya, nah kita akan menjadi lebih paham dan lebih tertarik untuk membuatnya ya, Nana ya. Nah, ini ilustrasi dalam tutorial atau cara membuat sesuatu ya. Oke. Selanjutnya ya, Nana ya. Nah, setelah kalian mendengarkan apa yang telah Miss Rifki sampaikan tadi, kalian kerjakan tugas ya. Soal latihan halaman 17-18, ini waktu itu yang di bab 1 belum ya. Oke, karena waktu itu juga kejeda libur ya, Nana. Jadi kerjakan soal latihan halaman 17 dan 18 bagian A dan B. Nah, yang tugas yang kedua kerjakan soal latihan halaman 31 sampai 32 bagian A dan B, ini mengenai materi yang barusan tadi Miss Rifki jelaskan ya, menggambar ilustrasi. Nah, kerjakan langsung di buku paket lalu kirim ke GCR seperti biasa, Google Classroom ya. Miss Rifki tunggu hingga pukul 21 atau jam 9 malam, oke? Oke, semangat ya anak-anak ya. Berlomba-lomba untuk mengejar prestasi ya. Jangan bermalas-malasan. Semangat, semangat. Oke. Thank you for your attention today. Terima kasih atas perhatian kalian pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang dapat Miss Rifki sampaikan berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.